sorry, Tony. This disqualifies. Imajinasi terbentuk dari Not the kata-kata. man I Dan thought you selamat were. datang di Alpha Movie. Bersama saya, kita lalui sebuah cerita bersama. Tony dan Fiona nampak asik melakukan perjalanan ke sebuah tempat dengan minivan kaleng mereka. Dan episode 4 pun kita mulai. Tujuan dari Tony dan Fiona melakukan sebuah perjalanan ternyata adalah menjumpai sahabat mereka yang merupakan seorang dokter spesialis. Tony tampak menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke Dr. Ramtes bahwa dia butuh informasi tentang pasien yang dia miliki, di mana Tony sangat memerlukan donor tulang sumsum untuk anaknya yang kita ketahui sendiri menderita penyakit yang sangat langka. Namun tampak dari pembicaraan, Dr. Ramtes pun menolak memberikan informasi tersebut karena sumpah etika seorang dokter untuk menjaga privasi pasiennya. Melihat arah pembicaraan Dr. Ramtes yang kelihatan melirik ke komputernya, Tony dan Fiona menyadari bahwa data pasien tersebut ada pada komputer yang terletak di kantornya tadi. Tony dan Fiona yang sudah berada di lift dan melihat Dr. Ramtes keluar dari kantornya seketika berhenti dan menahan pintu lift. Tony pun mengatakan kepada Fiona bahwa dia tidak bisa pergi dari sini tanpa informasi pendonor tersebut dan mereka pun merencanakan sesuatu. Mereka pun kembali berjalan ke ruangan Dr. Ramtes dan Tony ingin Fiona menjaga di depannya selama Tony melihat data dari komputer Dr. Ramtes itu. Di tengah aksi ini, Dr. Ramtes tampak kembali dan Fiona pun harus mengulur waktu agar Tony bisa keluar segera dari ruangan tersebut. Meskipun Dr. Ramtes merasakan ada yang aneh dengan mereka berdua, tapi Tony berhasil mendapatkan alamat pendonor tersebut. Tony dan Fiona kemudian mengunjungi alamat pendonor yang mereka dapatkan untuk mencari orang tersebut. Mengetuk pintu sebuah rumah, tampak wanita muda nan cantik membukakan pintu. Mereka pun kemudian menanyakan profil Joe, si pendonor yang mereka cari. Namun wanita itu tidak tahu di mana keberadaan ayahnya dan tampak tidak ingin terlibat dengan apapun yang dilakukannya. Tony kemudian mencoba menjelaskan urusan mereka yang bersifat urgent dan akhirnya wanita itu memberitahu alamat tempat kerja ayahnya. Scene kemudian berpindah ke sebuah kantin di mana tampak Garrett dan atasannya sedang mengobrol santai dan mengupdate pekerjaannya yang terbaru. Ia kemudian menunjukkan foto Eric, koneksi Arman di pemerintahan dengan seorang penari striptease yang bekerja di bar milik Arman. Atasannya lantas menyuruh Garrett untuk menjadikan wanita itu mata-mata. Namun Garrett masih pede dengan Tony yang sudah dia rekrut kemarin. Film dilanjutkan dengan Tony dan Fiona yang pergi menemui Joe, si calon pendonor untuk anaknya, ke sebuah showroom mobil mewah yang juga merupakan tempat Joe bekerja. Awal bertemu, Tony dan Fiona disambut dengan hangat oleh Joe karena merupakan sesama orang Filipina dan mengira mereka bermaksud membeli mobil. Berlanjut ke office, pembicaraan tampak intens. Tony yang menjelaskan kondisi anaknya yang sakit parah dan sedang mencari pendonor yang cocok untuk dapat menyembuhkan penyakit anaknya. Respon tampak kesal ditunjukkan dari wajah Joe yang sepertinya keberatan untuk melakukannya. Dia pun menanyakan kepada Tony dan Fiona dari mana mereka bisa mencari dia. Berjalan keluar dari office, Joe menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak mendaftarkan diri untuk menjadi pendonor, melainkan anaknya yang melakukannya. Tony kemudian terus membujuk Joe dan menjanjikannya dapat membayarnya. Namun tanggapan Joe akan hal itu sangat menjengkelkan. Dia coba memberi harga fantastis untuk kesediaannya mendonor, yang mana dirasa sangat tidak masuk akal oleh Fiona. Di akhir pembicaraan, Joe pun tampak mengusir Tony dan Fiona secara halus. Sekembalinya di rumah, Tony dan Fiona pun berbincang singkat di ruang makan tentang bagaimana mereka tidak boleh menyerah dan bagaimana harus memberitahu kabar ini kepada Marco, suaminya Tony. Adegan kemudian berlanjut ke kamar di mana Tony dan anaknya Luca sedang video callan dengan Marco, ayahnya. Tony kemudian menceritakan kondisi anaknya yang sedang tidak baik dan bagaimana dia harus terus berjuang mencari cara menyelamatkan anaknya. Di sisi ruangan lain, Fiona juga coba menghubungi temannya yang pemilik kasino itu untuk berusaha agar dapat kembali bekerja di sana. Scene kemudian beralih ke pertemuan Tony dengan Garrett. Meskipun Garrett berterima kasih atas sarannya Tony kemarin untuk pergi ke ulang tahun anaknya, Garrett juga mencurigai permainan Tony yang belum pernah sepenuhnya jujur memberikan informasi kepadanya. Ia kemudian menunjukkan foto konsilmen Eric yang merupakan koneksi Arman dalam pemerintahan kepada Tony dan menanyakan apakah ia mengenali Eric. Dengan santai Tony menjawab tidak. Meskipun demikian, tentu Garrett tidak percaya begitu saja.
Garrett kemudian memperlihatkan sebuah alat rekam berbentuk pulpen yang harus digunakan Tony untuk merekam setiap pembicaraan Arman dengan cara menjatuhkannya di bawah meja tempat Arman duduk. Tony awalnya menolak karena tahu seberapa berbahaya resiko apabila ia ketahuan melakukan itu. Namun Garrett nampak tak peduli dan memerintahkan hal itu dilakukan. Adegan kemudian berlanjut di mana Tony sudah berada di bar untuk bekerja. Dia pun langsung berinisiatif menjatuhkan pulpen perekam tadi ke bawah kursi tempat Councilman Eric duduk. Tak lama berselang, Arman pun datang nimbrung berbicara dengan Eric dan seorang perempuan di sana. Selesai berbicara dan pergi, Tony pun langsung bergegas ke sana untuk memunguti kembali pulpen tersebut. Dan kemudian tersontak karena Arman memanggilnya. Arman ternyata hanya menegur Tony tentang etika dia menyapu selagi masih ada tamu yang sebenarnya dilarang, bukan mencurigai dia. Pembicaraan kemudian berlanjut dengan curhat Tony kepada Arman bahwa anaknya telah ditolak untuk pengobatan di rumah sakit kemarin dan sekarang sedang mencari pendonor untuk memperbaiki sistem tubuh anaknya sebelum ia dapat melakukan operasi jantungnya. Ia kemudian melaporkan kelakuan si pendonornya yang menolaknya serta mencoba memerasnya ini kepada Arman. Arman yang jengkel mendengarnya mencoba menawarkan bantuan kepada Tony untuk menemuinya. Ya kalau udah Arman yang jumpa ya horor lah ya si Joe tadi. Tony pun mengiyakan karena juga sudah pasrah. Arman lantas dengan segera menjumpai Joe dan memberikan percakapan yang cukup mengintimidasi. Setelah mengetahuinya, Joe tampak tak senang dan memaki Arman yang datang untuk hal ini, dan ia pun segera meninggalkannya. Film kemudian beralih ke Fiona yang menjumpai temannya pemilik diskotik untuk mendapatkan pekerjaannya kembali. Namun alih-alih memberikan itu, dia justru kembali menyuruh Fiona menjual obat-obatan terlarang miliknya. Dan Fiona pun melakukannya. Selanjutnya scene beralih ke Tony yang menjumpai Garrett dan segera memberikan pulpen hasil rekaman tadi kepadanya. Namun dengan muka jengkel, Tony pun langsung pergi mengabaikan Garrett. Film berlanjut ke sebuah gudang kosong di mana Arman mengajak Tony menjumpai Joe yang sudah berhasil dia sekap. Tony pun marah kepada Arman karena melakukan hal ini dengan kekerasan. Namun Arman mengatakan bahwa inilah kesempatan untuk memaksa dia untuk tetap menjadi donor luka. Tony pun kemudian berbincang dan mencoba kembali membujuk rayu Joe. Namun Joe yang sangat marah dengan perlakuan seperti ini nampak tidak akan memberikan hasil untuk Tony. Tak lama kemudian HP Arman berbunyi yang merupakan telepon dari Councilman Eric di mana dia menginformasikan kepada Arman bahwa saat ini kamarnya sedang digerebek oleh begitu banyak FBI dan meminta Arman untuk mengambil laptopnya di kamar Lexi, wanita yang bersamanya semalam, karena akan sangat riskan jika FBI menemukannya. Arman pun kemudian mencoba menenangkan dia dan segera bergegas mengambil laptop tersebut dengan Tony. Arman memerintahkan Tony untuk segera pergi ke kamar Lexi mengambil laptop tersebut. Sampai di kamar tersebut, Tony pun segera menemukan laptop yang dicari tadi. Namun Garrett dan atasannya sudah berada di luar kamar dan mengetuk pintu. Tanpa basa-basi mendengar ada suara di dalam kamar, Garrett pun mendobrak masuk. Namun tidak menemukan siapapun baik di dalam kamar maupun di luar kamar tersebut. Adegan kemudian berlanjut kepada Tony yang kembali menjumpai Arman di gudang kosong tempat mereka menyekap Joe tadi dan memberikan laptop tersebut kepadanya. Arman tampak puas dengan bantuan Tony ini. Setelahnya Arman menanyakan apa yang mau dilakukan Tony kepada Joe. Tony yang tidak tegaan kemudian memutuskan mengantar Joe kembali ke rumah. Ya meskipun di sana kena bisik-bisikan ancaman ya dari Arman. Di perjalanan pulang dalam mobil, Joe akhirnya menceritakan kepada Tony bagaimana kematian istrinya dikarenakan sebuah operasi hernia dan saat itulah hubungannya dengan anak perempuannya memburuk. Inilah alasan kenapa dia menarik diri menjadi pendonor, karena masih menyalahkan pihak rumah sakit atas kematian istrinya tersebut. Mereka kemudian menjalani satu perjalanan bonding yang cukup mengharukan di mana Joe mendengarkan Tony yang berbicara di telepon dengan anaknya dan bagaimana ia menyanyikan lagu untuk menidurkan anaknya. Joe yang saat itu tersentuh karena merasakan apa yang dirasakan Tony karena begitu mencintai anaknya. Akhirnya Joe memberitahu kepada Tony bahwa ia setuju untuk menjadi pendonor untuk luka dan tangis haru pun tampak di wajah mereka berdua. Singkat cerita, proses donor pun berhasil dijalankan kepada luka dan Joe pun terlihat begitu bahagia. Scene kemudian memperlihatkan Joe sedang makan bersama dengan keluarga Tony dan Fiona di rumah. Mereka tampak begitu bahagia sembari menceritakan kisah-kisah di kampung halaman mereka Filipina. Tak lama kemudian bel rumah pun berbunyi dan Tony memberitahu Joe bahwa dia punya kejutan untuknya.
Ternyata yang datang adalah Grace, anaknya Joe yang terlihat haru dan bangga atas apa yang ayahnya lakukan untuk membantu keluarga Tony. Mereka pun kemudian berbaikan. Di sisi lain, adegan kemudian memperlihatkan konsilman Eric yang sudah terpenjara sedang menerima jengukan dari pacar gelapnya. Selesai dengan itu, dia berjalan ke belakang dan dengan kejamnya langsung ditusuk oleh seorang pria tak dikenal hingga terkapar mati di lantai. Tidak lama berselang, Garrett yang sedang berada di kantor menerima kabar itu dan sangat terpukul. Karena konsilman Eric adalah orang yang bisa menjadi saksi kunci untuk membongkar sindikat kriminal Arman. Dan sekarang dia harus tewas. Bagaimana kelanjutannya setelah ini? Tentu saksikan di episode 5 The Cleaning Lady hanya di Alpha Movie. Memberikan rangkuman cerita film secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.